Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar manusia di dunia menganut kepercayaan atau agama. Namun di antara mereka, ada yang religius dan ada pula yang tidak religius. Lantas, apa itu agama dan mengapa manusia beragama? Oleh karena itu, mari kita jelajahi topik menarik kali ini di video pembelajaran Kematla'ul Anwarat. Yang pertama adalah apa itu agama? Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi, atau a berarti tidak, gama berarti kacau, sehingga agama berarti tidak kacau. Dapat juga diartikan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah dan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Baharudin Rangkuti, seorang muslim cendekiawan sekaligus orang linguis, mengatakan bahwa definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sanskerta. Agama, a atau panjang artinya adalah cara, jalan, the way, dan gama adalah bahasa Indo-Germania, bahasa Inggris Togo, artinya jalan, cara-cara berjalan, cara-cara sampai kepada keriduan kepada Tuhan. Selain definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama dalam bahasa Latin disebut religion. Dalam bahasa-bahasa Barat sekarang bisa disebut religion dan religious, dan dalam bahasa Arab disebut din. Sedangkan menurut Harun Nasution mengatakan bahwa agama dilihat dari sudut muatan atau isi yang terkandung di dalamnya, merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdi kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab. Selain itu, beliau mengatakan bahwa agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengapa manusia beragama. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari makna dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Agama adalah salah satu cara yang digunakan manusia untuk mencapai makna dan tujuan tertentu. Agama memberikan panduan moral dan etika, menjawab pertanyaan-pertanyaan metafisik tentang keberadaan dan tujuan hidup, dan memberikan dukungan sosial dan psikologis. Berikut adalah beberapa kajian tentang mengapa manusia beragama dari sudut pandang para ahli dan perspektif agama Islam. Yang pertama yaitu kajian sosiologis. Menurut teori fungsionalis Emil Durkheim, agama merupakan institusi sosial yang penting karena ia menggerakkan individu untuk mengembangkan rasa persatuan dan solidaritas dalam masyarakat. Agama juga dapat memainkan peran dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan keteraturan dalam perilaku manusia. Yang kedua yaitu kajian psikologis. Dalam psikologi, teori-teori seperti Abraham Maslow dan Viktor Frankl menekankan pentingnya kebutuhan manusia akan makna dan tujuan hidup. Agama dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberikan panduan moral dan etika serta menjawab pertanyaan-pertanyaan metafisik. Sedangkan bagaimana menurut pandangan Islam? Agama dan din. Agama merupakan suatu tatanan yang mengatur hubungan manusia atau seseorang dengan Tuhan. Suatu agama pada umumnya tidak hanya mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia baik dengan dirinya sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Bagaimana seseorang harus makan dan makanan apa yang boleh dimakan, bagaimana seseorang harus berpakaian, bagaimana seseorang mencari nafkah, merupakan contoh hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, bagaimana seseorang mencari pasangan hidup, bagaimana seseorang bertetangga, bagaimana seseorang melaksanakan jual beli merupakan contoh hubungan seseorang dengan orang lain. Setiap tindakan yang dilakukan seseorang dan tindakan itu diupayakan sesuai dengan perintah Tuhan.
maka tindakan itu selanjutnya disebut dengan ibadah atau pengabdian kepada Tuhan. Makin sempurna sebuah agama, makin lengkap pula tatanan yang dibawanya. Dalam Islam, keberadaan manusia sebagai khalifah di bumi diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan kebaikan dan mencegah keburukan. Agama Islam memberikan panduan dalam menjalankan tugas tersebut dan menempatkan manusia sebagai bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam semesta. Selain itu, agama Islam juga menekankan pentingnya kehidupan akhirat dan menuntun manusia untuk mencapai tujuan akhir hidup, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-An'am ayat 165. Dalam pandangan Islam, agama adalah ajaran untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada banyak alasan mengapa manusia beragama, seperti untuk mengenal Tuhan, menemukan kedamaian batin, menjadi manusia yang lebih baik, mencari makna hidup, dan menemukan solusi atas masalah kehidupan. Oleh karena itu, manusia muslim diwajibkan untuk menjalankan ajaran agama Islam dengan sungguh-sungguh sebagai panduan hidup yang komprehensif. Dalam menjalankan ajaran agama Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar seperti memelihara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara hubungan baik dengan sesama manusia, dan memelihara alam semesta. Hal ini merupakan tanggung jawab manusia muslim untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat menambah pemahamanmu tentang agama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.